Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tadi kita bincang pasal wasal wal qurbu wal bu'du. Al-wasal yakni menyambung atau sampai, dekat dan jauh. Maka boleh kita simpulkan yang dimaksud usul, wasal, sampai, sambung, bukan seperti menyambungnya tempat, barang, benda, tetapi lebih kepada mengenal hakikat dirinya. Orang apabila mengenal hakikat dirinya berarti sudah wasal, ya, sudah sampai, sudah sambung. Ya, ya, kalau bukan makna mengenal hakikat dirinya, maka diartikan apa? Ya, sampai kepada Allah, nyambung kepada Allah, wusul, ya, atau ya, apabila dia telah menyaksikan bahwa dirinya tiada, maka itulah usul, itulah wasal. Orang yang tidak mengenal dirinya itu umpama dia belum tahu kalau nama dia sebetulnya Mahmud, tapi dia masih, ya, dia mengatakan Ahmad atau nama lain. Begitu tahu nama dia Mahmud, maka ya, dia baru mengenal dirinya. Nah, mengenal dirinya dengan Mahmud, bukan dengan membuang Ahmad, karena Ahmad tidak ada, bukan namanya. Maka orang mesti mengerti bahwa jika namanya Muhammad, maka dirinya Muhammad. Ya, itu perumpamaan yang tadi. Fa'idzan al-'arifu wal ma'rufu wahidun. Kalau begitu yang mengenal dan yang dikenal itu satu. Wal wasil wal mausulu wahidun. Yang sampai dan yang dicapainya satu. Warra'i wal mar'a wahidun. Yang dilihat, yang melihat dan yang melihatnya satu. Fal-'arif sifatuhu, yang mengetahui, yang mengenal adalah sifatnya. Wal ma'ruf zatuhu, yang dikenal itu zatnya. Ya. Karena apabila Allah telah mentajalikan sifat-sifatnya, asma-asma'nya, maka sifat dan asma itu akan kembali ke zatnya, karena miliknya. Seperti cinta yang kita berikan kepada perempuan, maka perempuan menjadi surah cinta kita, maka dia akan mencintai kita dengan cinta kita. Selama dia memegang cinta kita, mesti dia condong ke kita dengan cinta kita yang ada pada dia. Nah, maka sebetulnya yang mencintai dan yang dicintai satu. Kalau mulai ada dua, cerai. Ya, mulai ada dua, cerai. Kita mengatakan cinta kepada wanita, aku cinta padamu, sebetulnya aku cinta kepadaku. Ambillah cintaku kepadaku ini untuk kau cintai aku dengan cintaku. Maka kekasih itu mesti memenuhi keinginan kita. Dia memenuhi keinginan kita karena dia mencintai kita dengan cinta kita. Pun kita demikian. Maka pencinta itulah kekasih. Wal wasil sifatuhu wal mausul zatuhu, yang mencapai sifatnya, yang dicapai zatnya. Wasifatu wal mausufu wahidun, maka sifat yang mempunyai sifatnya itu satu. Hadza bayanu man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Inilah penjelasan ya, ayat man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Faman fahima hadzal misala alima annahu la wasla wala fasla. Barang siapa yang memahami contoh ini, dia akan tahu sebetulnya tidak ada sambung dan tidak ada pisah. Karena kalau ada sambung berarti ada pisah, perlu untuk disambung ya. Maka tidak ada pisah dan sambung, itu semua adalah bayan ya, penjelasan. Wa alima annal arifa huwa wal ma'rufu huwa. Yang arif dia, yang dikenal dia. Warra'i huwa wal mar'a huwa, yang melihat dia dan yang dilihat dia. Wal wasil huwa wal mausulu huwa, yang mencapai dia dan yang dicapai dia. Fama wasala ilaihi ghairuhu, karena tidak ada selain dia ya, yang dapat mencapai dia. Tak ada yang mencintai kita kecuali kita. Kalau perempuan menolak menerima cinta kita untuk mencintai kita dengan cinta kita, maka tak ada yang mencintai kita selain kita. Kekasih itu pun bukan selain daripada kita. Dia mencintai kita dengan cinta kita. Karena kalau tidak, dia menolak beban cinta itu. Aku cinta padamu, aku terima cintamu. Beban konsekuensinya ya, melayani, memenuhi keinginan, konsekuensinya. Kalau dia tidak mengambil cinta kita, dia tidak akan melaksanakan ya. Itulah sir ya, antara makhluk kepada makhluk ya, agar kita mudah mengerti bagaimana kepada Allah. Wa man fasala anhu ghairuh, dan tidak ada yang memisahkan ya, tidak ada orang selain Allah yang memisahkan darinya, tidak ada. Faman fahima dzalika, barang siapa yang memahami ini, khalasa min syirki syirk, min syaraqis syirk. Kalau memahami ini, maka dia bersih dari tali kesyirikan, rangkaian jaringan kesyirikan. Wa illa falam yasumma raihatal khalasa minasyirk. Jika tidak paham, memang dia tidak dapat mencium ya, semerbak atau baunya kebersihan dari syirik. Dia tidak tahu makna bersih dari syirik, itu tidak tahu jika tidak mengerti ini. Wa aktsarul urrafu alladzina yazunnuna annahum arafu nufusahum wa arafu rabbahum wa annahum khalasu min ghaflatil wujudi qalu inna at-tariqa la tatayassar illa bil fana'i wa bi fana'il fana'. Beliau mengutip lagi perkataan sebagian orang sufi yang mengatakan ya, bahwasanya jalan menuju Allah itu tidak mudah, melainkan dengan fana dan mempanakkan pana. Ya. Ini kebanyakan orang-orang arif yang menyangka bahwa dia mengenal diri dan mengenal Tuhannya, dan menyangka bahwa mereka telah terbebas dari goplah wujud. Ya. Mereka berkata begitu, bahwasanya jalan menuju Allah tidak mudah, mesti dengan fana. Wabi fana il fana. Kalau sudah fana itu kan meleburkan, menghancurkan, menghilangkan, membuang ya, meniadakan dirinya ya, padahal dirinya memang tidak ada secara independen ya, secara wujud yang independen, al istiqlal bil wujud ya, wujud yang independen. Wa dzalika li adami fahmihim qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu disebabkan mereka tidak memahami perkataan Nabi. Wa li dzannihim annahum, dan karena mereka menyangka bahwasanya mereka bimahwi syirik ya, dengan hilangnya atau terhapusnya syirik, asyaru tauran ila nyabil wujudi. Mereka memberikan isyarat satu pasa
Satu perkembangan kepada penapian wujud, ay fanaul wujud. Itu satu fase. Wa tauran satu fase lain lagi ilal fana. Wa tauran ila fana il fana. Fana wujud, kemudian fana dan mempanakan fana. Wa tauran lagi ilal mahau. Fana wujud, fana, fanaul fana, mahau. Wa tauran ilal istilam, nanti istilam. Ya. Ada lagi sahak, mahak. Itu banyak sekali. Sahak itu seperti tepung, debu. Ya. Kalau mahak itu sudah hilang. Nah, ini jadi panjang. Ya. Imam Al-Ghazali potong saja. Kamu tak ada. Macam mana kamu perlu kamu tiadakan? Hanya perlu menyaksikan hakikat ketiadaanmu. Gitu. Nah, ini bukan penyaksian akal, bukan penyaksian ilmu, tetapi penyaksian ma'rifat, penyaksian batin, dalam arti di dalam dadanya, di dalam kalbunya atau ruh, ya, memiliki atau mendapatkan, ya, atau telah ditajalikan oleh Allah asma ilahiyah, nur Muhammadi, sifat ulia, ya, maqamat ruhiyah. Maka pentingnya tarekat di situ untuk mewarisi sifat kerohanian itu dari kalbu gurunya. Karena itulah satu alat untuk makrifat kepada Allah. Itu sifat Allah. Karena mengenal Allah dengan Allah. Yang mengenal itu sifat, yang dikenal itu zat. Karena sifat mesti kembali ke zat. Apabila sifat Allah telah menjadi sifat kita, maka kecenderungan kepada Allah begitu kuat. Seperti perempuan itu telah memberikan cinta dia kepada dirinya. Itu cinta itu diberikan kepada kita untuk kita mencintai dia dengan cinta dia itu. Jika kita tidak mendapatkannya, bagaimana kita mencintai dia? Karena cinta bertepuk sebelah tangan itu tidak bercinta. Bercinta itu adalah apabila, ya, kita mendapatkan cintanya dia kepada dirinya sendiri, ya, untuk kita cintai dia dengan cinta dia itu. Maka kita melihat Allah dengan sifat melihat Allah, mengenal Allah dengan sifat mengenal Allah, dan seterusnya. Sifat-sifat itu di dalam istilah tarekat disebut maqamat. Kalau di dalam istilah hakikat anwar, asrar, ya, atau madad misalnya. Tanpa itu tidak, semuanya hanyalah ilmu. Ya. Kita membaca ilmu hakikat 100 kitab pun tak akan menjadi syuhud, karena menjadi ilmu lagi. Namun apabila kita membacanya paham, itu diumpamakan bahwa dia sudah mencium bau makrifat, baunya doang, ya, baunya saja yang mencium, ya, ya lumayan daripada baunya aja tidak tercium, ya. Maka orang yang mengingkari perkataan para aulia, ya, jangankan untuk mendapat syuhud, mencium pun tidak akan pernah, ya. Wa hadhil isyarat, apa istilam itu? Istilam itu ada istilahnya, istilam itu satu kemabokan. Ada istilam itu istisal. Istisal itu apa? Pencabutan ke akar-akarnya. Fa inna man jawwaza an yakuna syai'un siwahu wa yabna ba'dahu wa jawwaza fana'a fana'ihi faqad asbata syai'an siwahu. Barang siapa yang membolehkan sesuatu itu ada selain Allah, memahami bahwa
ada sesuatu selain Allah. Kemudian setelah itu sesuatu itu hilang, fana, hancur. Wa jawaza, dan juga membolehkan, membenarkan pana'i, hilangnya, fananya, fana sesuatu itu. Berarti dia telah menetapkan ada sesuatu selain Allah, sehingga perlu difanakan. Waman asbata syai'an siwahu, barang siapa yang telah mengakui ada sesuatu selain Allah, faqad asyraka bihi, berarti dia telah mensaingi Allah, mensyarikatkan Allah. Ya. Arsyadahumullahu wa iyana ila sawa'is sabil. Semoga Allah membimbing mereka dan membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Zanantu zununan bi annaka anta wa ma antakuna wala qattun kunta fa inna anta fa innaka rabbun wa thani isnaini da' ma zananta fala farqa baina wujudaikuma fama bana alaika wala anhu binta fa in qulta jahlan bi annaka ghairuhu hasunta wa in zala jahluka kunta fa wasluka hajrun wa hajruka waslun wa bu'duka kurbun bihadza hasunta da'il aqla wafham binuril kasyaf binurin kisha filaila tafuqu ma anhu wasabta wala tusyrik ma'allahi syai'a li'alla tahuna fasyirku hunta. Zonanta zununan, Anda menyangka bi annaka anta, bahwasanya engkau itu kamu, artinya ada yang independen di sisi Allah. Wa ma antakuna, kamu tidak ada, ya, tidak akan ada di depan. Wala qattun kunta, dulu pun kamu tidak ada. Antakuna fi'il mudhari', kamu tidak akan ada. Wala qattun kunta, dan sama sekali kamu, ya, dulu pun tidak ada. Kalau yang dulu di ilmu Allah itu batin, itu bukan kamu, maka ketika ada sekarang pun itu adalah sifat az-zahir, ya, itu pun bukan kamu. Kita diberi kesempatan untuk mengaku kita itu sekejap saja. Itulah hadis, ya. Ya, tak dapat mempertahankan pun hakikatnya, ya, wujudnya tak dapat kita pertahankan. Seperti negatif yang muncul di layar, tak dapat kita pertahankan lama-lama, dia akan berganti negatif yang baru. Maka kita hanya mengakui kita ketika wujud saja, setelahnya tak dapat mengendalikan, ya, tak dapat menjadi mempertahankan, ya. Ada ungkapan waktu terus berjalan, tidak dapat, ya, di stop, ya, atau apalagi diundurkan, tidak dapat. Fa in anta fa innaka rabbun, fa inna anta, sesungguhnya kamu adalah kamu, ya. Fa innaka rabbun, tetapi sesungguhnya engkau itu adalah Rabb. Wasani isnain, yang kedua dari dua. Da'ma zonanta, jangan menyangka demikian, jangan memahami demikian. Kita yang kedua dari Allah, Allah satu, kita kedua, ya. Maka itu akan ada syarik, kita berarti syarik Allah. Fala farqa baina wujudaikuma, enggak ada perbedaan antara dua wujud kalian berdua. Fama bana anka wala anhu binta, tidak zahir, ya,
darimu dan juga tidak zahir darinya. Bana ini jauh maksudnya. Bana yabinu bain. Tidak ada jarak darimu dan tidak ada jarak engkau darinya. Fa in qulta jahlan, jika kamu berkata dengan perkataan yang jahil, bi annaka ghairah, bahwasanya kamu itu bukan Allah, hasunta, masih baik, karena itu perkataan tidak tahu. Ya. Kenapa orang sufi menetapkan selain Allah adalah ghair, bukan Allah? Ini permulaan. Tetapi apabila sudah sampai, nggak ada ghair. Karena mengakui adanya ghair berarti mengakui adanya selain Allah. Sedangkan selain Allah tidak ada. Tapi pada permulaan, karena kita belum mengenal hakikat lagi, maka ya, permulaan dididik untuk mengatakan bahwa selain Allah itu ghairullah, ya, bukan Allah. Apalagi permulaannya permulaan secara akal. Ya. Hasunta wa injala jahluka kunta. Apabila kebodohan itu hilang, artinya mulai tahu, ya, kunta, maka kamu wa injala jahluka kunta, jika hilang sudah kebodohanmu, ya, maka kamu ada. Fawasluka hajrun, menyambungmu kepada Allah itu adalah hajrun. Hajrun itu infisal, ya, putus, terpisah. Tark, yakni. Wa hajruka waslun, dan keterputusanmu sambung. Wa bu'duka kurbun, jauhmu dekat. Bihadza hasunta, dengan demikian itu adalah jauh, baik bagi, baiklah engkau baik, artinya baik, bagus pemahaman seperti itu. Da'il akla, buang akal, tinggalkan akal. Wafham, pahaminya dengan binurin kisyafi, ya, dengan cahaya yang tersingkap. Laila tafuku ma'anhu wasabta, ya, yaitu dengan tersingkapnya Laila. Laila di sini adalah satu simbolik kekasih, ya, yang tidak dapat tafuku, artinya yang melebihi, mengungguli sesuatu yang ada pada sesuatu yang mengungguli sesuatu dari Allah, ya, yang engkau wasafkan, yang engkau sifatkan, yang engkau jelaskan, ya. Jangan menggunakan akal untuk memahami, mensifati Allah itu. Pahamilah dengan nurin kisyaf. Wala tusrik ma'allahi syai'an, jangan menserikati adanya sesuatu bersama Allah, di samping Allah. Li alla tahuna, agar engkau tidak jauh, agar engkau tidak hina, ya. Fasyirku hunta, maka syirik itulah, ya, kehinaanmu. Ini Al-Imam Ibn Arabi berusaha untuk menjelaskan bahwa, ya, Allah itu Maha Esa, ya, tauhid dalam penjelasan orang sufi, ya. Fa in qala qail anta tushiru ila anna irfanaka nafsak huwa irfanullahi ta'ala wal 'arif bi nafsihi ghairullahi wa ghairullahi kaifa ya'rifullaha wa kaifa yasil ilaihi. Jika ada yang bertanya, engkau memberikan pernyataan bahwasanya makrifatmu kepada dirimu, kenalnya kamu kepada dirimu itu adalah kenalnya Allah. Dan orang yang mengenal itu dengan dirinya itu bukan Allah. Wal 'arif bin nafsih ghairullah, ya, mesti mengenal dengan Allah. Dan selain Allah, bagaimana mengenal Allah dan bagaimana sampai kepada Allah, ya. Pertanyaannya,
Bagaimana selain Allah sampai kepada Allah? Dan bagaimana mengenal Allah? Kan dikatakan mengenal dirimu itu mengenal Allah. Sedangkan wal arif binafsihi ghairullah. Orang yang mengenal dengan dirinya itu bukan Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal diri itu mengenal Allah, sedangkan dirinya bukan Allah, dan bukan Allah bagaimana mengenal Allah? Jawabnya, man arafa nafsahu alima anna wujudahu laisa biwujudih wala ghaira wujudih bal wujuduhu wujudullahi bila sayrurati wujudallahi bila dukhuli wujudihi billahi wala khuruji wujudihi anhu. Sebetulnya diulang lagi, yang cuma dia membahasnya dari sudut yang lain, sehingga semua sisi, semua sudut dijelaskan oleh beliau. Orang yang mengenal dirinya, maka dia tahu bahwasanya wujudnya bukan wujud Allah dan juga bukan selain wujud Allah. Kita berdiri di cermin, kita itulah yang dicermin. Ada satu sosok di dalam cermin itu bukan kita, tapi itu juga bukan selain kita. Kita setuju itu. Kita berdiri di depan cermin, maka muncul gambar di cermin. Nah, yang kita itu kan ini, yang itu bukan kita, tetapi itu bukan selain kita. Gitu. Itulah ingin dinyatakan seperti yang Nabi katakan bahwa manusia itu, bahwa Allah itu menciptakan manusia ala surati, berdasarkan surahnya. Nah, surah itu adalah khalqun, ciptaan, buatan, agak-agaan, ya, tiada, ilusi, kosong, ya. Bahkan wujudnya itu wujud Allah. Tanpa wujudnya itu menjadi wujud Allah. Tanpa menjadi Allah kita ini, kita menjadi hamba, ya, menjadi surah wujudnya, sudah tak pernah berubah. Kita di surga abadan abidin tidak berubah, menjadi mungkin istilahnya, ya, menjadi mungkin, tidak akan berubah menjadi yang lain. Tanpa masuk wujudnya itu ke dalam Allah, dan juga tidak keluar wujudnya itu dari Allah. Dan juga wala yakunu wujuduhu ma'ahu wa fihi, tidak juga wujud dia itu ada bersama Allah atau wujud dia di dalam wujud Allah. Beliau ingin menafikan ittihad, hulul, ya, seperti pemahaman para filosof, ya. Bal yara wujudahu bihalihi maka qabla an yakuna, ya, bila panain wala mahwin wala panai panain. Ini yang diulang-ulang, yang beliau ingin potong sudah. Bahkan dia melihat wujudnya dengan keadaannya yang ada sebelum dia diadakan, dia menjadi ada. Sudah ada, ya, karena asalnya yang gambar di kaca itu adalah kita yang berdiri di kaca. Sudah ada sebelum dia bercermin di kaca dan muncul di kaca, dia sudah ada. Maka apabila muncul di kaca, itu hal dia, ya, maka dia mengenal wujud Allah itu dengan hal Allah. Apa itu yang ada di kaca itu? Yang kaca itu sudah ada, gambar yang ada di kaca itu sudah ada sebelum muncul di kaca itu. Ya, kita ini sudah ada sebelum muncul di sini, karena wujud kita, ya, karena kita berada di dalam wujud Allah, ya, di dalam ilmunya, tanpa panah, tanpa perlu harus dipanakan. Memang kita tidak ada, kenapa perlu dipanakan? Ya, katanya tauhid sufi menghilangkan diri agar menyaksikan Allah. Ya, kelamaan. Ya. Sebetulnya tak payah mengatakan meniadakan diri. Apabila dia punya maqamat ruhiyah, sudah, ya, tak perlu baca ilmu hakikat lah.
Ya, tak perlu baca ilmu hakikat. Ya, umpama orang yang menikah, tak perlulah baca praktek berhubungan dengan suami istri, nikah terus, ya secara fitrah sudah terbimbing, ya, dapat berhubungan. Ya, umpama karena itu fitrah. Ya, fitrah. Dan juga tanpa mahau, tanpa menghapus gambar kita, dan tanpa perlu mempanakkan rasa panak. Ya, karena kita mempanakkan diri kita, maka kita perlu mempanakkan rasa mempanakan itu. Jadi tak ada habisnya. Ya, karena fa inna pana asyai bi qudratillahi ta'ala. Karena hilangnya sesuatu dengan kudrah Allah. Ya. Akhirnya kita perlu kudrah Allah untuk mempanakkan, ya, rasa panjang. Wa hadza muhalun wadihun sharihun katanya. Ini sesuatu yang sangat mustahil. Patabayyan anna irfanal arif binafsihi huwa irfanullahi nafsahu. Maka jelas makrifatnya seorang arif kepada dirinya itu adalah makrifatnya Allah kepada dirinya. Ya. Maka setiap orang mengenal Allah dikatakan tergantung istidadiyahnya, tergantung qobiliyahnya, tergantung kesiapannya, tergantung yang Allah tajalikan kepada dia. Tidak akan keluar dari itu. Apabila sudah berhasil melihat dirinya, maka dia akan menyaksikan secara umum makhluk-makhluk yang lain itu juga adalah jelmaan Allah. Tapi kita tidak tahu. Tidak tahu, sebagaimana Nabi Isa ketika Allah bertanya, apakah engkau yang memerintahkan mereka untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Ya. Karena orang-orang Bani Israel menyembahnya. Maka apa kata Nabi Isa? In qultu qultahu faqad arabtah, katanya. Kalau aku mengatakan begitu, engkau tahu. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu ma fi nafsik. Ya, engkau tahu yang ada pada wujudku. Ya. Imam Ibnu Arabi dalam tafsiran ini di dalam kitabnya Radul Mutasyabih, nafs ini diartikan kitabuk. Artinya ketentuan, ketetapan, suratan, takdir yang Allah tuliskan tentang kamu semua, ya, itulah dirimu. Nafsuka kitabuk, ya, kitabullahi lak. Tulisan takdir, ketentuan Allah semuamu itu, itulah nafsuk. Ya. Jawabnya Nabi Isa, kalau aku mengatakan bahwa aku menyuruh mereka untuk menyembahku, engkau tahu. Karena, ya, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Anta ta'lamu ma fi nafsik. Ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, tulisanku semuaku. Tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Apa maksudnya diri Allah? Adalah ketentuan takdir Allah tentang semua makhluk, termasuk aku di dalamnya, ya, termasuk aku di dalamnya, dan termasuk satu persatu makhluk yang engkau ciptakan. Itu adalah engkau yang menentukan, yang memberikan suratannya masing-masing. Itu engkau tahu. Tafsirannya menurut orang sufi, bagaimana aku menjadi dosa, artinya dosanya itu aku tanggung. Aku tidak mengatakan agar mereka menyembahku, tetapi kenapa mereka menyembahku? Kan itu takdirmu yang sudah engkau tulis di dalam kitabmu. Ini jawaban kecil begini, kalau disingkap
oleh orang sufi ke dalam makna yang hakiki menjadi luas. Anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Imam Ibnu Arabi menulis ada 6 makna nafs di situ. Dibeberkan semua, lalu dia pilih yang sesuai dengan ayat, konteks ayat itu. Ada 2, wujudi, satunya kitabi. Engkau tahu apa yang ada dalam wujudku, ya. Dan engkau tahu apa yang ada pada kitabku, tulisanku, ya, yang engkau tetapkan itu. Termasuk aku nanti akan disembah, aku dilahirkan tanpa ayah, dan lain-lainnya. Ya, engkau kan tahu itu. Aku tak berkata, tapi engkau tahu. Dan aku tidak tahu ma fi kitabik, apa yang engkau sudah tulis tentang aku dan tentang semua makhluk dan termasuk orang yang menyembahku. Tidak ada yang keluar darimu, dari tulisanmu, ya. Maka dialog, ayat-ayat yang dialog kepada Allah itu bukan pun ada dialog yang sebenarnya, tetapi itu menjelaskan hakikat ketuhanan dan hakikat kemakhlukan. Nah, maka di situ dikatakan jelas seorang arif mengenal dirinya itu adalah satu pernyataan Allah bahwa Allah telah mengenal dirinya. Sebagaimana apabila seorang kekasih mencintai kita dengan cinta kita, berarti kita telah mencintai diri kita. Sudah. Istri kita mencintai kita itu dengan cinta kita. Apabila istri itu mencintai kita dengan cinta kita, berarti aku telah mencintai diriku dengan cintaku, ya. Maka apabila wanita itu sudah tidak lagi menggunakan cinta kita untuk mencintai kita dengan cinta kita, cerai sudah. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu, ya. Aku tidak perlu lagi dengan engkau. Keluar kata-kata hayawannya, ya. Engkau kurang ajar, ya. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nafsi al-wujuda. Dari kata man arafa nafsa, maksud Rasulullah di situ tentang nafsu al-wujud, ya. Faman wasala ila hadzal maqami lam yakun wujuduhu fi dzahiri wal batini wujudah. Barang siapa yang telah sampai ke makom ini maka wujud Allah di zahir, baik di batin itu bukan wujud dia. Bal wujuduhu wujudullah. Nah, itu hu-nya ada 2 tapi domirnya lain-lain, ya. Imam Ibnu Arabi memang membiarkan domir itu ada 10 terkadang, ya. Masing-masing rujukannya berbeda, ya, tergantung ketelitian pembacanya. Kalau enggak, tutup kitabnya pening, ya. Beliau mengatakan wa ilaihi bihi wa anhu minhu lahu fihi minhu. Apa ini? Ya. Rupanya disarahin minhu bihi ilaihi anhu 2 muka surat. Ya. Kenapa? Di samping beliau menggunakan bahasa isyari dan bahasa simbolik, beliau juga menggunakan bahasa ijaz, ya. Bahasa ijaz. Barang siapa yang telah sampai kepada makom ini, maka wujud Allah yang di zahir ini makhluk, ya, dan yang di batin di ilmunya lam yakun itu bukan wujudahu, wujud manusia, wujud kita bukan. Bal wujudahu atau bal wujuduhu, bahkan wujud manusia, wujud kita wujudullah. Wa kalamuhu kalamullahi wa fi'luhu fi'lullah. Bedanya kita tidak suhud. Kalau dikasih ma'rifat baru suhud, ya.
Bagaimana apakah orang kalau dikasih ma'rifat itu berbuat dosa? Dari segi mukhalafatus syariah, berbuat dosa. Karena syariah itu adalah hikmah, bahkan rahmah. Ya. Maka di situ dikatakan wali kalau berbuat dosa untuk meningkatkan derajat. Nah, kita di sini cemburu, malah dengki. Ya. Oh, sedapnya jadi wali, berbuat dosa malah meningkatkan derajat. Ya. Karena untuk menjadi wali pun ya, telah meninggalkan dunia serta isinya, itu balasannya. Kita nggak mau tinggalkan, ya, jangankan dunia dan akhirat mereka sudah tinggalkan, maka balasannya itu. Kita jangankan akhirat, dunia saja tak mau tinggalkan. Ya. Bahkan semua perbuatan kita mau dibalas. Di mana? Di dunia dulu, di akhirat enggak lagi. Mereka tidak. Seperti di dalam min mumayyizati at-tariqati syaziliyah. Ya. Salah satu keistimewaan tarekat syaziliyah, gurunya itu mengarahkan setiap hari berkata, beribadahlah kepada Allah, la lid dunya wala lil akhirah, katanya. Ya, jangan beribadahlah kepada Allah bukan untuk dunia dan bukan untuk akhirat. Itu setiap hari itu didengungkan di telinga murid-muridnya. Ya, tapi ibadahlah lillah. Ya. Ini hatam malam ini nih. Hatam nih. Ya. Wa da'wahu ma'rifatallahi huwa da'wahu ma'rifatallahi nafsahu binafsih. Pengakuan dia mengenal Allah adalah, ya, pengakuannya bahwa Allah mengenal dirinya dengan dirinya. Apabila dia mengatakan aku mengenal Allah, sebenarnya dia mengakui bahwa Allah lah yang mengenal dirinya dengan dirinya. Ini bagi orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat ini. Ya. Da'awahu ma'rifatallahi, dia mengaku mengenal Allah adalah dakwahu, pengakuannya, ma'rifatallahi nafsahu binafsih. Ya. Allah mengenal dirinya dengan dirinya. Walakinnaka tasma'u da'wa minhu wa taral fi'la minhu wa tara ghairallahi kama tara nafsaka ghairallahi bijahlik bima'rifati nafsik. Tetapi kamu mendengar pengakuan dari dia, ya, dari orang. Kamu melihat perbuatan dari orang. Kamu melihat ada selain Allah, sebagaimana kamu melihat dirimu. Itu bukan Allah. Sebabnya kamu tidak tahu kepada dirimu. Kalau tahu kepada dirimu, maka kamu tidak melihat ada dirimu, atau tidak melihat ada selain Allah, atau tidak melihat itu perbuatan dia bukan Allah, atau melihat pengakuan dia, pengakuan orang mengenal Allah. Itu disebabkan kita dengan jahil, kita tidak tahu. Maka tidak tahu itulah yang menganggap bahwa ada. Seperti mana akal memahami apa yang wujud di alam ini, diteliti, dikaji, dibahas, ya, kemudian ditulis secara ilmiah, ya. Orang sufi mengatakannya waham, semuanya ilusi, ya. Tidak ada hakikatnya. Di depan hakikat hilang,
hilang itu artinya tidak ada, lenyap, tidak ada. Fa innal mu'min mir'atul mu'min. Ada satu hadis dikatakan al mu'min mir'atu akhihi. Kan akhihi itu kan mukmin, maksudnya akhihi itu kan mukmin, diganti kalimat akhihi dengan kalimat mukmin, maka al mu'min mir'atul mu'min. Ya. Orang yang beriman sebetulnya cerminan yang mempunyai sifat mukmin. Allah kan punya sifat mukmin. Kalau Allah tidak mentajalikan sifat iman, maka kita tidak beriman. Ya, kaidahnya begitu, kaidahnya. Ya. Fahuwa bi'ainihi ay yang zuruhu, maka dia dengan dirinya melihat. Fa inna dengan matanya, ainnya melihat. Fa inna ainahu ainullah wa nazarahu nazarullah bila kaifiyah. Matanya mata Allah, pandangannya pandangan Allah bila kaifiyah, tanpa ada cara. La huwa bi ainik au ilmik au fahmik au wahmik au zannik au ru'yatik. Bukan dia. Ya. Dia, ainmu, ilmumu, pahammu, wahammu, sangkaanmu, penglihatanmu, bal huwa bi ainihi wa ilmihi wa ru'yati. Bahkan dia juga. Ainnya Allah, ilmunya Allah, ru'yahnya Allah. Ya. Ini untuk menjelaskan bahwasanya ma'rifatnya orang arif kepada dirinya baru tahu bahwasanya ma'rifatnya Allah kepada dirinya dengan dirinya. Maka al-arif sifat Allah beri kepada kita, maka kita mengenal. Untuk mengenal Allah, maka Allah ma'ruf, dan ma'ruf yang kita kenal itu diri kita. Kita adalah ma'ruf, ya, ma'ruf yang Allah, jangan yang Allah, ma'ruf, ya. Kita adalah ma'ruf kan yang mengenal dan yang dikenal, yang mengenal sifat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dengan sifat Allah kita mengenal, maka kita akui ana arif, saya mengenal. Allah beri sifat itu kepada kita. Mengenal apa? Mengenal ma'ruf yang dikenal. Ya, mana ma'rufnya? Bagi kita adalah kita. Semuanya kita. Kita ini surahnya, muradnya, makdurnya, maklumnya, ya, tidak keluar dari diri kita. Semuanya kita. Maka aplikasinya dalam kehidupan, maka dia melakukan kehidupan adalah menyaksikan Tuhan semua. Maka berarti dia orang yang paling beradab, yang tinggi kepada Allah, dan berakhlak dan taat kepada syariatnya. Apabila pengetahuan ini membawa kepada malas bersyariat, maka itu makar Allah. Ya, makar Allah. Ya, bukan berarti jika seorang sudah usul, misalnya arifin, dia tidak berdosa, tidak boleh, ya, tidak sah, karena hanya Nabi lah yang maksum. Selain Nabi, wali, dia akan melanggar syariah, ya, karena begitu sunnatullahnya, karena begitu hikmahnya, ya, karena bagi dia dosa itu lupa Allah, yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa melanggar syariat, menyalahi syariat, itu hikmah.
akan diberi taubat oleh Allah. Dosa itu bukan untuk disiksa, ya, tapi diberi taubat bagi orang yang sudah mengenal Allah, ya. Maka Allah suka kepada mereka. Tidaklah yang Allah suka melainkan wali, ya. Maka orang yang banyak bertobat, banyak berdosa, itu wali, ya. Jadi bukan masalah dosa, tapi taubat. Jika sudah mengenal Allah, pasti kembali kepada Allah, ya. Latihannya, kalau di dalam taat dia menyaksikan paling kurang itu adalah taufik dan hidayahnya, maka ketika berdosa pun dia akan mendapat taufik dan hidayahnya untuk taubat, ya. Maka kenapa orang sufi merendahkan orang yang beramal, bertaat dibanding orang yang bermaksiat? Ya, karena yang membuat orang sombong itu taatnya, ya, bukan maksiatnya. Orang yang tadinya kelihatan percaya diri, dihormati dan dikenal soleh dan dia pun bangga dengan kesolehannya, tiba-tiba maksiat, mulai rendah. Ya, kenapa ketika tidak taat dia berendah? Ya, nah maka berarti itu persoalan dia tidak syuhud kepada Allah dalam taat, ya, tidak syuhud dalam taat. Jangan berbicara tentang orang yang bermaksiat itu karena dia tidak takut kepada Allah, belum tentu pun orang yang taat, ya. Kita dah terlanjur jadi ustad, ya, jadi mesti menampilkan ustad untuk orang, bukan untuk Allah, ya. Liyusaddiqakan nas la liyusaddiqakallah, ya. Itu sebab ada yang disebut wali mulamati. Ini adalah tangga wali, tangga murid, tangga terakhir. Kalau melewati ini berarti dia menjadi seorang wali kamil, ya. Sebelum wali kamil ada wali namanya mulamati, ya. Setelah mulamati masih ada lagi satu. Tetapi apabila sudah melewati mulamati, maka dia ada separuh kamil. Ini istilah saja. Wali mulamati itu fokusnya kepada ikhlas, ya. Ada yang buat perumpamaan bagi orang yang tidak suka durian, bau durian kan, ya, busuk, tapi isinya manis. Nah itu wali mulamati, ya. Dia tidak ingin luarnya ketahuan baik, bukan dalamnya buruk, ya. Agar dia melakukan kebaikan itu hanya Allah saja yang tahu, ya. Apabila sudah berhasil, nanti mereka tidak peduli tahu atau tidak tahu orang, ya, aku sudah bersama Allah, ya. Kalau belum melepasi itu susah, tak dapat, ya. Itu disebut tajribah ruhiyah, experience, ya, pengalaman dalam perjalanan menuju kepada Allah. Taib. Fa in qala qailun inni Allahu fa inna Allah yaqulu inni Allah, ya, inni Allah, ya, kalau diterusin inni Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau jawab la huwa walakinnaka ma wasalta ila ma wasala ilai, ya. Sehingga orang mengatakan aku Allah pun tidak jadi Allah pun, ya, karena tetap gambar yang dicermin itu bukan yang di depan ini. Cuma dia sedang mengaku bahwa aku bukan aku, ya, bahwa aku dia, tetapi dia bukan aku, gitu. Tetapi kita bukan selain dia. Maka orang yang mengaku anal haq, nggak mungkin makhluk dapat mengaku Allah. Kalaupun mengaku tidak jadi, bohong,
Firaun mengaku Allah. Kan sudah banyak yang mengaku Allah. Tak jadilah, tak jadi Allah pun. Ya karena ada Allah betul. Jadi bagaimana orang Islam? Wali itu mengaku anal haq. Cuman menghukumi kata-kata saja. Tapi hakikat tak dapat menjadi Allah. Ya Allah hancurkanlah. Ya. Walakinnaka ma wasalta ila ma wasala ilai. Sudah pun begitu, engkau tidak akan mencapai sebagaimana yang Allah capai. Fa in wasalta ila ma wasala ilaihi fahimta ma yaqulu wa qulta ma yaqulu wa ra'aita ma yara. Jika engkau sampai kepada apa yang ia sampai kepadanya, maka engkau paham apa yang dia katakan dan engkau mengatakan apa yang dia katakan dan engkau melihat apa yang dia lihat. Wa ala jumlah, kesimpulannya, wujudul asya'i wujuduhu bika bila wujudihim. Adanya sesuatu, ya, itu adanya Allah dengan sebab engkau atau pada engkau, tanpa adanya sesuatu itu. Fala takdifi subhatin, maka jangan kau hukumkan itu serupa subhah. Wala tatawahaman nabi hadhil isyarati annallaha makhluk, tetapi jangan dipahami bahwa pernyataan ini bahwa Allah makhluk. Fa inna ba'dal arifina qala, ada sebagian orang arif mengatakan as-sufi ghairu makhluk, katanya. Sufi itu bukan makhluk. Itu isyarah. Wa dzalika ba'dal kasfit tami wa zawali syukuki wal auhami. Ada lagi ungkapan lain, qalbus sufi khalidun. Hati sufi itu abadi. Ini namanya bahasa isyarah, ya. Bahasa isyarah, bahasa simbol itu bukan istilahat. Itu hanya ungkapan sementara. Setelah dia tersingkap penuh, hilang ragu, ya, ana huwa, ya, wala ana bal huwa, katanya. Karena masalahnya kita takut karena Allah terlalu, artinya Allah kan maha, tidak bisa diwakili oleh satu orang mengaku ana huwa, gitu. Karena dia, kalau kita pakai akal, ini sebagian kecil saja. Umpama matahari, ada nggak orang cakap di rumah dia, matahari di rumah dia itu inilah matahari semuanya? Tak ada. Rumah-rumah lain yang berjuta-juta rumah, itu pun mengaku matahari. Jadi untuk mengakui satu matahari, mesti, ya, menghitungnya semua rumah itu, membilangnya semua rumah itu. Satu rumah tidak bisa. Akan tetapi boleh kan kita mengatakan, oh matahari masuk rumahku, boleh kan? Meskipun bukan semua matahari, ya, boleh. Tapi tetap matahari adalah matahari, ya. Itulah bahasa anal haq. Sama dengan ucapan matahari masuk rumahku. Ini matahari. Mataharinya di sana. Ya, maka itu teori nur diangkat oleh Al-Quran, oleh hadis, dan, ya, dipakai juga oleh ulama sufi. Bukan sesuatu bid'ah. Ya. Datang kepadamu nur, ya, wa kitab Nabi nur. Ya. Dikatakan orang beriman itu walinya adalah Allah, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Nuru nabiyika ya Jabir. Ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Maka itu sebab hatta teori tajalli yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, tajalli wujud dan tajalli nurani, ya.
bukan tajalli irf dan atau istilah lain tajalli irfani. Ya. Itu istilah semua.